Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning to all my new student SMPN 10 Manado. Senang bertemu dengan adik-adik siswa baru kelas 7 SMP Negeri 10 Manado tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah adik-adik siswa baru, hari ini Anda sedang mengikuti kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya adik-adik harus belajar dari rumah. Oleh karena kita berada di masa pandemi COVID-19, tapi tak mengapa adik-adik siswa semua di rumah harus bersabar. Semoga wabah virus corona cepat punah, cepat musnah, dan cepat berakhir. Baiklah, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Meike Lonteng SPD MSI. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang tata krama. Saya harap adik-adik siswa di rumah semua dapat menyimak dengan baik dan sebisa mungkin menulis dan merangkum tentang materi tata krama. Oke? Pada akhir materi, Ibu akan memberikan soal dan kamu semua akan memberikan jawaban, mengupload jawaban tersebut melalui WA Group. Oke, thank you. Baiklah adik-adik siswa baru yang sedang berada di rumah, kita akan membahas tentang tata krama. We are going to discuss about tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata adalah aturan atau norma atau peraturan, atau biasa disebut juga adat. Sedangkan krama adalah sopan santun. Sopan santun. Tata krama memiliki arti norma atau sebuah kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun yang disepakati oleh lingkungan. Sistem pengaturan dalam pergaulan yang harus memiliki sikap saling menghormati yang dikenal dengan sebutan sopan santun. Jadi adik-adik siswa, pengertian tata krama adalah sikap sopan santun seseorang yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik siswa yang baik, Anda tentunya sebagai siswa harus belajar tata krama. Ada macam-macam tata krama. Ada tata krama makan, ada tata krama berpenampilan, ada tata krama fasilitas umum, menggunakan fasilitas umum. Sekali lagi, Ibu ulangi, ada tata krama menggunakan fasilitas umum. Ada tata krama berkenalan. Ada tata krama berjalan. Nah, adik-adik, sebagai siswa SMP Negeri 10 Manado, Ibu mengajak kamu supaya mulai hari ini, from now on, Anda semua harus belajar tata krama dimanapun Anda pergi dan berada. Ketika Anda berada di jalan, tata krama apa yang kamu harus lakukan? Sopan santun apa yang harus kamu lakukan? Nah, contoh, kamu harus memberikan salam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi, ketika kamu berada di jalan, kamu harus menyapa atau memberikan salam kepada orang-orang yang kamu temui di jalan dengan mengucapkan salam, selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam. Kemudian, kamu juga harus belajar tata krama mematuhi aturan lalu lintas. Ya, pada saat menyeberang jalan, gunakan penyeberangan jalan. Jangan sembarangan parkir
kendaraan. Mungkin adik-adik ada yang sudah tahu bawa mobil atau bawa motor, ya. Ikuti aturan lalu lintas. Next, tata krama di sekolah. Di sekolah punya aturan. Anda harus belajar bertata krama. Mulai dari apa? Memberikan salam, menggunakan seragam sekolah. Kemudian kamu harus belajar menjaga lingkungan sekolah karena ada aturan, jangan membuang sampah sembarangan. Belajarlah kamu memelihara lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Belajar menyapu di dalam kelas, di luar kelas. Belajar membersihkan kelas. Kemudian dilarang merokok. Dilarang menggunakan narkoba. Jadi di sekolah juga ada banyak aturan. Kemudian tata krama di rumah. Di rumah kamu harus juga bertata krama. Supaya ada gunanya kamu sekolah. Kamu adalah anak SMP Negeri 10 Manado. You are the student of SMPN 10 Manado. Tunjukkan kepada orang tua bahwa kamu bisa bertata krama. Bisa makan dengan baik, makan di depan meja, kamu bisa membantu orang tua, kamu bisa mengatur jam belajar, jam bermain, dan jam istirahat tidur. Saya harap sebagai guru, jadi ibu sebagai guru SMP Negeri 10 Manado mengharapkan supaya siswa-siswa SMP Negeri 10 Manado tahu berdisiplin, tahu bertata krama, tahu mengaplikasikan tata krama dimanapun kamu pergi dan berada. Demikian adik-adik semua yang berada di rumah, kita harus bersabar. Mudah-mudahan setelah kita berada dalam keadaan new normal, jadi ini kita masih berada di zona merah. Jadi pemerintah belum membolehkan kita bertatap muka di sekolah. Tetapi ketika kita sudah berada dalam keadaan new normal, Ibu Mei Kelonteng mengharapkan kepada adik-adik siswa SMP Negeri 10, pada saat new normal atau pada saat kita sudah bisa bertatap muka di sekolah, kita akan melaksanakan kebiasaan baru. Ibu harapkan supaya adik-adik melaksanakan, mengaplikasikan, mengimplementasikan tata krama dimanapun kamu pergi dan berada, di jalan, di sekolah, dan di rumah. Itu saja penyampaian Mem pada sesi materi tata krama. Semoga apa yang Mem sampaikan hari ini bermanfaat buat kamu semua. Saran yang terakhir dari Mem Mei Kelonteng, jadilah siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang baik. Semoga wabah virus corona cepat berakhir dan stay learning from home, tetap belajar dari rumah, stay safe, stay healthy. Ya, jaga kesehatan. Ya, thank you very much. God bless you all. Oke, siapkan selai kertas. Tulis soal mulai dari nomor 1. Hanya 5 nomor. Oke, soal number 1. Sebutkan pengertian tata krama. Soal number 2. Sebutkan macam-macam tata krama. Number 3. Sebutkan atau berikan contoh tata krama di sekolah. Number 4. Berikan contoh tata krama di rumah. Number 5. Berikan contoh tata krama di jalan. Oke, guys. Oke, siswa-siswa SMP Negeri 10 Manado, siswa baru, silakan kamu menjawab 5 pertanyaan ini dan kamu upload jawabannya melalui WA group. Thank you very much. See you later.